Olivia, bisa bantu ibu untuk menentukan yang tidak remedi dalam ujian kemarin? Oh, baik Bu, akan saya coba bantu. Oke, terima kasih ya. Caranya yaitu dari semua anak, kamu pilih 25% dari nilai paling tinggi. Lalu tentukan nilai minimalnya berapa. Ini ya datanya. Baik Bu. Duh, gimana ya cara ngitungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Nadifah di mata pelajaran matematika. Sebelumnya kita telah mempelajari menganalisis data, mean, median, modus, dan jangkauan. Untuk membantu Olivia menentukan siapa yang tidak remedi dalam ujian, yaitu dengan menggunakan kuartil. Di video kali ini kita akan membahas tentang kuartil dan jangkauan interkuartil. Simak video berikut ya. Nah, sekarang kita bahas kuartil yuk. Apa sih kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Data tersebut harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kuartil disimbolkan dengan Q. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Untuk kuartil tengah, letaknya sama saja dengan median. Jika suatu data dilambangkan dengan garis lurus, letak kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya ialah akan seperti ini. Bagaimana ya cara menentukan kuartil? Jika datanya sedikit, ada langkah-langkahnya loh, yaitu 1. Urutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau mediannya. 3. Tentukan kuartil bawah yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Lalu yang keempat, tentukan Q3 yang terletak di antara Q2 dan nilai tertinggi. Kita masuk ke contoh soal ya. Diberikan data tunggal seperti berikut. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Datanya akan menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, tentukan Q2-nya. Terlihat dari data tersebut Q2-nya yaitu 14. Nah, yang ketiga, letak Q1 berada di tengah nilai data terkecil dan Q2. Kita lihat bahwa nilai tengahnya yaitu 11. Jadi Q1-nya yaitu 11. Nah, yang terakhir, keempat adalah menentukan Q3. Q3 berada di tengah Q2 dan nilai data terbesar. Kita lihat bahwa nilai tengahnya yaitu 15. Jadi Q3-nya yaitu 15. Jadi diperolehlah nilai kuartil bawah yaitu 11 dan kuartil tengah yaitu 14 dan kuartil atas yaitu 15. Bagaimana ya kalau datanya besar seperti ini? Kita tidak bisa melihat satu persatu dari data tersebut loh. Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal ya. Soal 1 yaitu dari data berjumlah 97, tentukanlah letak kuartilnya. Sekarang kita coba menyelesaikannya. Diketahui bahwa 97 merupakan data ganjil, maka kita menggunakan rumus kuartil untuk data ganjil. Sekarang kita menentukan Q1, yaitu rumusnya Xn plus 1 per 4. Dengan N-nya 97, maka menjadi X 97 ditambah 1 per 4. Maka hasilnya X 24,5, yang artinya yaitu data ke 24,5 atau data antara 24 dan 25. Lanjut kita mencari Q2, yaitu rumusnya Xn plus 1 per 2. N-nya yaitu 97, maka menjadi X 97 tambah 1 per 2. Maka hasilnya yaitu X 49 atau data ke-49. Sekarang kita mencari Q3. Rumusnya yaitu X3 dikali N tambah 1 per 4. N-nya yaitu 97, maka menjadi X3 dikali 97 tambah 1 per 4. Maka hasilnya yaitu X 294 dibagi 4. Hasilnya yaitu X 73,5.
Artinya yaitu data ke-73,5 atau bisa disebut juga data di antara 73 dan 74. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Q1 yaitu letaknya ada di antara data ke-24 dan data ke-25. Untuk Q2 yaitu berada di data ke-49 dan untuk Q3 yaitu berada di antara data ke-73 dan data ke-74. Sekarang soal yang kedua. Soalnya yaitu dari data berjumlah 200 tentukanlah letak kuartilnya. Sekarang kita coba selesaikan ya. Diketahui bahwa 200 merupakan data genap. Jadi kita akan menggunakan rumus kuartil untuk data genap. Untuk Q1 yaitu rumusnya XN per 4 ditambah XN per 4 tambah 1 per 2. N-nya yaitu 200, maka X 200 per 4 ditambah X 200 per 4 tambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya yaitu X 50 ditambah X 51 per 2. Maksudnya yaitu letaknya berada di antara data ke-50 dan data ke-51. Untuk Q2 yaitu rumusnya XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. N-nya yaitu 200, maka menjadi X 200 per 2 ditambah X 200 per 2 ditambah 1 per 2. Maka hasilnya yaitu X 100 ditambah X 101 per 2. Artinya yaitu letak data Q2 ada di antara data ke-100 dan data ke-101. Untuk Q3 yaitu rumusnya X3N per 4 ditambah X3N per 4 ditambah 1 per 2. N-nya yaitu 200, maka X3 dikali 200 per 4 ditambah X3 kali 200 per 4 tambah 1 per 2. Maka hasilnya yaitu X150 ditambah X151 per 2. Artinya yaitu letak data Q3 berada di antara data ke-150 dan data ke-151. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak Q1 yaitu berada di antara data ke-50 dan data ke-51. Untuk Q2 letaknya berada di antara data ke-100 dan data ke-101. Dan untuk Q3 berada di antara data ke-150 dan 151. Bagaimana anak-anak, kalian masih semangat? Di atas meja ada donat, dimakan ketika hujan lebat. Walaupun capek dan penat, kita harus tetap semangat. Yuk semangat, kita lanjutin ya. Sekarang kita bahas permasalahan di awal video, yaitu menentukan siapa yang tidak remedial. Jadi 25% siswa dari nilai teratas yaitu sama saja dengan mencari Q3. Berdasarkan tabel, banyak datanya yaitu 23. Karena 23 merupakan bilangan ganjil, maka untuk mencari Q3 kita menggunakan rumus untuk data ganjil, yaitu Q3 sama dengan X3 dikali N tambah 1 per 4. Jadi X3 dikali 23 tambah 1 per 4 yaitu X18. Maka yang dimaksud X18 yaitu data ke-18. Berdasarkan tabel data ke-18 yaitu 70. Jadi dapat disimpulkan bahwa minimal nilai untuk tidak remedi yaitu 70 dan yang tidak remedi adalah yang mendapat nilai 70, 80, dan 90. Sekarang kita lanjut ke jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah Q1. Jangkauan interkuartil disimbolkan dengan H. Rumus dari jangkauan interkuartil adalah sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari data tersebut, berapakah nilai jangkauan interkuartilnya? Sekarang kita coba jawab ya. Karena datanya sedikit, kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita cukup menggunakan langkah-langkah mencari kuartil. Yang pertama, mengurutkan datanya. Karena datanya sudah berurutan, maka kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Yang kedua, mencari Q2. Terlihat bahwa Q2-nya yaitu 9. Yang ketiga, mencari Q1. Nah, letak Q1 berada di tengah nilai data terkecil dan Q2. Kita lihat bahwa nilai tengahnya yaitu 6. Jadi Q1-nya 6. Yang keempat yaitu mencari Q3. Untuk Q3-nya berada di tengah Q2 dan nilai data terbesar. Kita lihat bahwa nilai tengahnya yaitu 16. Jadi Q3-nya 16.
Jadi Q1-nya 6, Q2-nya 9, dan Q3-nya 16. Sekarang kita masukkan ke rumus jangkauan interkuartil. Rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Berarti Q3-nya 16, Q1-nya 6, maka 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Maka dapat disimpulkan bahwa jangkauan interkuartilnya adalah 10. Kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan kuartil dan jangkauan interkuartil. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan pada kedua materi tersebut. Disimak dengan baik-baik ya. Dalam mencari kuartil, poin utamanya adalah jumlah banyaknya data yang diperoleh. Jika jumlah datanya sedikit, maka kita menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jika jumlah datanya banyak, kita menggunakan rumus. Untuk kuartil dengan banyak data ganjil menggunakan rumus ini. Untuk kuartil dengan jumlah data genap menggunakan rumus ini. Untuk jangkauan interkuartil, yaitu cukup dengan mencari Q3 dan Q1. Lalu carilah jangkauan interkuartil dengan rumus berikut. Nah, untuk menambah pemahaman kalian coba ya latihan soal berikut. Untuk memudahkan mengerjakan latihan soal, kalian bisa cek LKS yang telah diberikan. Bagaimana? Apakah kalian telah memahami materi yang telah Ibu jelaskan barusan? Jangan khawatir, kalau kalian belum memahami materi tersebut, kalian bisa ulangi video ini hingga kalian memahami materi tersebut. Atau kalian bisa mencari referensi lain secara mandiri seperti buku atau internet. Dan tentunya kalian bisa mengulang video ini di mana saja dan kapan saja. Atau kalian bisa gunakan video ini untuk menjadi teman belajar mandiri kalian. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.